Mengapa air sangat penting bagi kehidupan? Bayangin kamu lagi lihat segelas air, bening, gak berwarna, gak ada bau. Kelihatannya biasa saja. Tapi sekarang kita balik pertanyaannya. Kenapa setiap kali ilmuwan mencari kehidupan di luar bumi, mereka selalu mulai dari air? Kenapa bukan oksigen, bukan cahaya, atau bahkan makhluk hidup itu sendiri? Jawabannya sedikit mengejutkan, karena sejauh yang kita tahu, tanpa air, kehidupan hampir nggak mungkin bisa dimulai. Sekarang bayangin ini, kita punya semua bahan kehidupan. Gula, protein, DNA, vitamin, semuanya lengkap. Tapi semuanya kering, diam, nggak bergerak, dan nggak ada yang terjadi. Kayak kamu punya semua bahan masakan, tapi nggak ada dapur. Nah, air itu dapurnya. Begitu semua zat itu masuk ke air, mereka mulai bergerak, saling bertabrakan dan saling bereaksi. Tiba-tiba yang tadinya mati mulai terasa hidup. Air itu bukan cuma isi, dia adalah tempat semuanya terjadi. Tapi di sini mulai menarik. Air bukan cuma jadi tempat, dia juga membantu reaksi terjadi. Makanya, air sering disebut pelarut universal. Bukan berarti dia bisa melarutkan segalanya, tapi dia bisa melarutkan cukup banyak hal penting. Dan yang lebih penting, membuat mereka bisa saling bertemu. Karena di dunia kimia, ketemu itu segalanya. Sekarang pertanyaannya berubah lagi. Kenapa air bisa melakukan semua itu? Jawabannya tersembunyi di level yang sangat kecil. Molekul air bentuknya seperti huruf V. Satu sisi sedikit positif dan sisi lainnya sedikit negatif. Artinya, air itu kayak magnet mini. Dia bisa menarik molekul lain, memisahkan mereka, dan menjaga mereka tetap siap bereaksi. Tapi keunikan air belum selesai. Ada satu hal lagi yang diam-diam sangat penting. Antar molekul air ada ikatan lemah yang terus terbentuk dan putus. Namanya ikatan hidrogen. Kedengarannya sepele, tapi justru ini yang bikin semuanya jadi mungkin. Air jadi fleksibel, tapi tetap punya pegangan. Bayangin kayak lantai dansa. Nggak kaku, nggak juga berantakan. Stabil, tapi semua orang tetap bisa bergerak bebas. Dan di tempat seperti itu, reaksi-reaksi kompleks bisa terjadi. Dan semua hal kecil ini terjadi di dalam tubuh kita setiap detik. Sekitar 60-70% tubuh kita adalah air. Dan ini bukan cuma angka. Air membawa nutrisi ke sel, membantu reaksi kimia, menjaga suhu tubuh, dan melindungi organ. Air juga membantu membuang limbah. Tanpa air, tubuh kita mulai gagal hanya dalam beberapa hari. Rata-rata manusia cuma bisa bertahan sekitar 3-5 hari tanpa air. Bandingkan dengan makanan, kita bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan. Sekarang kita zoom out, bayangin bumi dari luar angkasa. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air, dan ini bukan kebetulan. Air punya superpower yang jarang kita sadari. Dia bisa menyerap panas dalam jumlah besar, dan suhunya nggak cepat berubah. Artinya, lautan itu seperti penyangga suhu raksasa. Siang nggak terlalu panas, malam nggak terlalu dingin. Belum lagi arus laut yang mendistribusikan panas ke seluruh planet. Tanpa air, bumi bisa jadi tempat yang jauh lebih ekstrim. Tapi ada satu detail kecil, yang kalau kita ubah semuanya bisa hancur. Saat membeku, air justru mengembang. Es jadi lebih ringan dan mengapung. Kedengarannya sepele, tapi coba bayangkan kebalikannya. Kalau es tenggelam, lautan akan membeku dari bawah ke atas, dan kehidupan di dalamnya mungkin gak akan pernah bertahan. Sekarang kita mundur jauh ke miliaran tahun lalu. Saat bumi masih muda, belum ada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang ada cuma lautan purba. Di sana, molekul sederhana mulai bergerak, bertabrakan dan bereaksi. Dengan bantuan energi dari matahari, panas bumi bahkan petir, perlahan molekul-molekul itu jadi semakin kompleks. Sampai akhirnya muncul sesuatu seperti RNA, molekul yang bisa menyimpan informasi dan menyalin dirinya sendiri. Inilah awal kehidupan, atau setidaknya langkah pertama menuju ke sana. Dan yang bikin semuanya makin misterius, ada kemungkinan lain. Fenomena kecil yang hampir tak terlihat, disebut micro-lightning. Percikan listrik super kecil yang muncul saat tetesan air bertabrakan di udara. Mungkin percikan kecil ini ikut membantu membentuk molekul organik. Memang belum pasti, masih diteliti. Tapi cukup untuk membuat kita berpikir, mungkin kehidupan dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Interaksi kecil di dalam air.
Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa ilmuwan selalu mencari air? Karena air menyediakan 3 hal yang sangat penting. Tempat untuk reaksi terjadi, cara untuk molekul saling berinteraksi, dan lingkungan yang stabil. Tanpa 3 hal ini, kehidupan hampir mustahil muncul. Makanya kita mencari planet yang pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, supaya air bisa tetap cair. Dan menariknya, kita sudah menemukan beberapa kandidat. Planet jauh, bulan es, bahkan samudra tersembunyi di bawah permukaan. Di beberapa tempat itu, sudah ada air, ada energi, ada bahan kimia kehidupan. Seolah-olah semua resep kehidupan sudah siap. Tinggal satu pertanyaan besar. Apakah ada aktivitas kehidupan di sana? Tapi tunggu, apakah air satu-satunya kemungkinan? Mungkin juga tidak. Ada dunia lain dengan danau metana cair, tapi di sana reaksi kimia berjalan jauh lebih lambat. Kondisinya juga ekstrim. Kalaupun ada kehidupan, mungkin bentuknya sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan. Dan ini yang bikin semuanya terasa lebih luas. Air ternyata ada di mana-mana. Ada di komet, ada di awan antar bintang, bahkan ada di tempat lahirnya planet. Artinya, sejak awal alam semesta sudah menyediakan bahan ini. Dan kalau air itu umum, mungkin kehidupan juga tidak selangka yang kita kira. Sekarang coba lihat lagi segelas air tadi, yang kelihatannya biasa saja. Ternyata, itu adalah tempat di mana kehidupan bisa lahir. Tempat planet bisa tetap stabil, dan mungkin kunci untuk menemukan kehidupan di luar sana. Air bukan sekedar minuman, dia adalah pondasi kehidupan itu sendiri. Dan mungkin di suatu tempat jauh di luar sana, ada makhluk lain yang juga sedang menatap air dan bertanya, apakah kita sendirian? Kadang, hal yang paling sederhana di sekitar kita justru yang paling penting. Air terlihat biasa, tapi tanpa itu tidak ada kehidupan, tidak ada kita, dan mungkin tidak ada pertanyaan tentang alam semesta. Terima kasih.